Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini banyak di antara kita sedang menghadapi musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sedang kita alami hari ini, apalagi mewabahnya wabah COVID-19 yang pada hari ini belum juga menampakkan bahwa sesungguhnya wabah itu hilang dari masyarakat kita. Hari ini kita dapati orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ujian dan musibah. Mungkin di antara kita karena wabah COVID-19 ini ada yang kemudian terkena PHK, memutus hubungan kerja sehingga dia tidak dapat lagi bekerja. Ada yang kemudian penghasilannya dari perdagangannya menurun tajam karena peristiwa ini. Di lain sisi kita lihat ada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaring lemah di rumah sakit, mungkin bukan berbilang hari lagi, bahkan tahunan mereka sudah berada di rumah sakit. Ada yang terbaring lemah di rumah. Dan kalau kita lihat semua apa yang dialami oleh orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hampir dapat kita pastikan bahwa sesungguhnya pasti mereka akan mendapatkan kesedihan. Kemudian terkadang hampir rasa putus asa yang muncul di dalam diri mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa sesungguhnya musibah, ujian dan cobaan yang dialami oleh orang-orang kalau mereka mengikuti pedoman serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kalau kita lihat, maka di sana ada penuh dengan kebaikan. Karena informasi yang disebutkan di dalam agama kita, ternyata musibah, ujian, segala bentuk macam cobaan-cobaan, ternyata di balik semua itu penuh dengan kebaikan. Kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin diajarkan agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah pada saat mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu sangat penting ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka sesungguhnya kalau mereka mendapatkan kesabaran, sesungguhnya di sanalah ada kebaikan-kebaikan yang akan melimpah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang sedang diuji Allah, yang sedang mendapatkan musibah ketika mereka sabar dalam menghadapi hal-hal yang demikian? Yang pertama, bahwa sesungguhnya ternyata Allah punya cara ketika dia ingin memberikan kebaikan yang melimpah kepada orang-orang mukmin, yaitu diuji dengan berbagai macam ujian, dengan syarat ketika mereka diuji itu sabar dalam hadapinya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian bala kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bahwa sesungguhnya Allah punya cara yang berbeda mungkin dengan yang lainnya. Pada satu sisi orang-orang yang beramal akan diberikan pahala, orang-orang yang beramal soleh dia akan mendapatkan kebaikan. Tetapi sesungguhnya Allah punya cara ketika dia ingin memberikan suatu kebaikan pahala kepada seorang hamba, bukan dengan cara beribadah, bukan dengan cara beramal soleh, tapi dengan diberi ujian serta cobaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan bahwa sesungguhnya semakin berat ujian itu, semakin besar ujian itu, maka sesungguhnya semakin besar pahala yang akan mereka terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna 'izamal jaza ma'a 'izamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan yang akan diterima oleh seorang hamba itu adalah sebanding lurus dengan besarnya bala yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi kita nggak perlu khawatir dalam menghadapi musibah serta ujian. Semakin besar musibah itu, semakin besar ujian itu, semakin berat ujian itu dipikul oleh seorang mukmin ketika dia sabar dalam menghadapi ujian itu. Yakinlah apa yang diinformasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti semakin besar nanti pahala yang akan Allah berikan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita ternyata musibah dan ujian itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila dia mencintai suatu kaum, dia akan menimpakan kepada mereka bala serta ujian. Ternyata kalau kita lihat dari sejarah, Aisyah pernah menuturkan bahwa sesungguhnya orang yang paling berat mendapatkan ujian di antara manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah adalah kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata kata Aisyah, orang yang paling berat mendapatkan ujian di antara manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya ternyata Allah punya cara lain ketika dia mencintai hambanya, yaitu dengan memberikan ujian kepada mereka. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap ujian, musibah, ataupun malapetaka yang menimpa kita pada hari ini. Karena sesungguhnya Allah sedang mencintai kita. Allah sedang membuat dirinya supaya dia cinta kepada kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah ketika dia memasukkan hambanya ke dalam surga itu apabila mereka sabar dalam menghadapi ujian. Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang beramal soleh dengan kebaikan, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Tetapi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dia punya cara ketika memasukkan hambanya ke dalam surganya, yaitu dengan ujian. Ketika dia diuji, dia tetap sabar terhadap ujian tersebut. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis kudusi, "Idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi." Apabila aku menguji hambaku, itu akan aku ambil dua hal yang sangat dicintainya. Biasanya dua hal yang sangat dicintainya yang dimaksudkan di sini adalah kedua bola matanya. Fasobaro. Lalu dia bersabar terhadap ujian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Awattuhu minhumal jannah." Aku akan menggantikan untuknya dari kedua bola mata yang aku ambil itu dengan surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kabar gembira ini perlu kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga setiap kita bila diuji Allah dengan berbagai macam ujian,
dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam bala. Ketika kita sabar, maka sesungguhnya berita gembira yang akan kita terima adalah Allah akan memasukkan ke surganya. Kalau dibandingkan kenikmatan yang ada di surga Allah ini, sungguh kalau kita bandingkan dengan kenikmatan di dunia ini, maka kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya. Rasulullah SAW pernah memberikan tamsil yang sangat hebat ketika beliau memasukkan seujung lidi ke dalam airan laut, kemudian sisa air laut yang berasal dari air yang luas itu menyangkut di lidi. Itulah kenikmatan dunia. Sedangkan air laut yang luas itu adalah kenikmatan surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa sesungguhnya ternyata kebaikan-kebaikan itu senantiasa kita terima bila kita senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian serta bala, serta berbagai macam cobaan-cobaan yang menimpa kita, tetapi ternyata musibah dan seluruh cobaan-cobaan itu di balik semuanya memiliki rahasia yang sangat besar, karena sesungguhnya di sana adalah salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seluruh kebaikannya kepada setiap kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berputus asa dalam menghadapi ujian. Jangan sampai kita bersedih berkepanjangan di dalam kita menerima ujian. Sakit yang tidak kunjung sembuh sedang membuat hati kita merasa bersedih, bahkan sampai berputus asa di dalam kehidupan. Terus menerus di dalam kehidupan senantiasa mendapatkan ujian. Jangan menyerah, karena sesungguhnya ujian itu akan senantiasa ada. Bahkan ini adalah salah satu bukti bahwa sesungguhnya pernyataan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah, sedangkan mereka itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya setiap orang mukmin pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian itu di antara kita satu sama lain berbeda. Tapi yakinlah ketika kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan sabar dalam dalam hadapi ujian ini, insya Allah maka seluruh kebaikan-kebaikan orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala ini akan dia dapatkan. Itulah rahasia dari setiap musibah dan dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan, bahwa sesungguhnya di balik semua itu penuh dengan kebaikan. Jangan sampai berputus asa, jangan sampai bersedih berkepanjangan. Bangkitlah, raihlah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.